Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rizky Anindya. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana pengadaan, pelatihan dan pengembangan staf karyawan di perusahaan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan teknologi, dan dinamika pasar yang begitu cepat, perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, profesional, dan adaptif. Lalu pelatihan dan pengembangan karyawan sendiri juga merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kapabilitas internal yang berdampak langsung terhadap kompetensi, efisiensi kerja, produktivitas, dan adaptasi terhadap perubahan. Lalu tujuan program ini, pelatihan dan pengembangan ini, yang pertama ada mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim. Lalu yang kedua meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja individu. Lalu yang ketiga meningkatkan kompetensi teknis dan teknis staf karyawan. Lalu yang keempat ada menyesuaikan keterampilan karyawan dengan kebutuhan yang strategis perusahaan. Lalu untuk yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan atau training need analysis. Itu ada metode analisis seperti evaluasi hasil kerja dan laporan KPI, Key Performance Indicator. KPI sendiri adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang itu atau tim telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan. Lalu ada wawancara dan survei kepada manajer dan karyawan, ada observasi langsung terhadap kinerja dan produktivitas, ada perubahan teknologi sistem yang menuntut adaptasi, yang lalu ada temuan utama seperti terjadinya stagnasi. Stagnasi ini karyawan merasa perkembangan karirnya telah mencapai titik tertentu dan tidak banyak peluang untuk maju dalam pengembangan karyawan level menengah. Minimnya pemahaman terkait customer service juga dan orientasi mutu, lalu kurangnya soft skill seperti kepemimpinan, disiplin, atau problem solving, dan banyak juga staf yang masih belum menguasai sistem kerja berbasis digital atau ERP atau perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada urgensi pelatihan. Urgensi pelatihan sendiri itu seperti pelatihan berkelanjutan membantu perusahaan mempertahankan daya saing dengan memastikan karyawan memiliki kompetensi yang up to date dengan kebutuhan pasar dan bisnis. Lalu untuk sasaran peserta sendiri itu ada supervisor dan manajer lini, lalu ada karyawan level operasional dan administrasi, dan yang terakhir ada karyawan baru atau ongoing boarding program. Lalu jenis program pelatihan ini atau materinya itu, pelatihan yang pertama itu ada soft skill development atau teamwork, communication, dan critical thinking. Yang kedua ada pelatihan adaptasi teknologi baru. Lalu ada yang ketiga pelatihan kepemimpinan dan manajerial. Yang keempat ada digital skill atau ERP training. Dan yang terakhir ada pelatihan layanan pelanggan atau customer service excellent. Untuk metode penelitiannya juga seperti ada yang pertama coaching, mentoring, workshop, studi kasus, simulasi, online learning, dan yang terakhir ada in-house training atau oleh training eksternal maupun internal. Lalu ada tempat dan waktu. Tempat dan waktu itu biasanya untuk tempatnya itu kantor pusat atau kantor perwakilan. Untuk durasinya itu disesuaikan per topik. Biasanya kayak rata-rata 2 atau 3 hari per pelatihannya itu. Untuk waktu sendiri ada tanggal, bulan, maupun tahun. Selanjutnya evaluasi tindak lanjut, seperti evaluasi dampak terhadap kinerja pasca 3 bulan, evaluasi peserta melalui form kuesioner pasca pelatihan, atau pre and post test untuk mengukur peningkatan kompetensi dan rencana pengembangan berkelanjutan dan coaching lanjutan. Nah, dengan rancangan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan bisnis, dan perusahaan dapat memastikan pelatihan tepat pada sasaran, terukur, serta berdampak langsung pada peningkatan kinerja bisnis. Program ini juga merupakan investasi strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan.